Coba sekarang kalian bayangin, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian itu dikasih kekuatan super selama 7 hari? Apakah kalian ingin kayak Lek Bagong? Yang katanya sih di hari pertama beliau pengen nyiptain siang dan malam, biar di hari ke-7 bisa libur. Lek, kayaknya itu obrolan dengan server sebelah kemarin. Jangan Lek ya, internal aja. Iya udahlah, itu kan Lek Bagong ya. Tapi gimana ceritanya kalau ada seorang dokter gigi punya kekuatan super yang bisa baca berapa lama tentang kehidupan asmaranya? Enak banget dong ya. Kalau gini kan ceritanya Wulan Guritno kayaknya nempel sama saya. Cuma yang jadi masalah akan jadi seperti apa ceritanya kalau dia cuma punya waktu 7 hari bersama wanita yang ia cintai. Apakah dia mau niru idenya Lek Bagong? Kayaknya bukan ide yang bagus. Atau dia punya cara lain untuk mempertahankan hubungannya? Mungkin. Jadi begini ceritanya. Punya hidup yang sempurna kok susah tidur, Dok? Iya, itulah pertanyaan yang ingin saya tanyakan pertama kali ke Dr. Chen Chaoshi. Karir lancar, wajah 11-12 kayak saya. Orang tua konglomerat. Terus apa kurangnya? Kebanyakan kopi kali, Dok. Dan jelas jawabannya bukan itu. Sekilas kalau dilihat, hidup Chen sebagai dokter gigi memang tidak ada yang salah. Bahkan sangat sempurna. Terus di mana salahnya? Dan ternyata masalah orang ganteng emang cuma satu, yaitu jodoh. Iya, hal inilah yang tidak bisa terpenuhi di hidupnya. Bukannya tadi Chen bisa baca waktu bareng pacarnya. Nah, justru kekuatan supernya itulah yang membuat pasangannya patah hati. Ya gimana gak kandas kalau setiap Chen pacaran ia malah selalu pesimis setelah ia tahu kapan hubungannya akan berakhir. Tapi baiklah, Chen tidak mau terlalu memikirkannya. Lagi pula kalau memang jodoh pasti akan datang di waktu yang tepat. Maka dari itu, sekarang Chen hanya ingin datang ke pernikahan teman dokternya. Dan ketika ia sedang menggantikan temannya, Chen tiba-tiba merasakan radar jodoh yang lain dari pasiennya. Bukan Geng, bukan yang ini Geng, satunya. Nah, nama Cinanya Wen Qian, tapi biar akrab kita panggil saja Clara. Tujuannya kemari sebenarnya ingin mendapatkan obat setelah seminggu yang lalu dia baru saja melepas behelnya. Tapi karena ia takut buka mulutnya, Chen pun ingin membantunya. Cantik-cantik receh juga mbak ini. Mbak saya Kokon, boleh kenalan? Memang Clara benar-benar cantik saat ia tertawa. Seolah inilah wanita yang telah mencuri hatinya sejak pandangan pertama. Tapi lagi-lagi Chen kembali ragu setelah ia tahu kalau waktunya dengan Clara hanyalah 7 hari. Tapi entah kenapa untuk kali ini Chen ingin mencoba mendekatinya. Bukan karena parasnya yang ayu, namun karena ia penasaran kenapa baru kali ini waktu hubungannya hanya 7 hari. Toh kalau mereka tidak cocok, Chen masih bisa mencari yang lain. Seperti biasa, Chen coba mengajaknya makan dan jalan-jalan. Karena ia ingin tahu apakah Clara satu frekuensi dengannya atau tidak. Awalnya Chen biasa saja, karena tidak ada yang spesial di makan malam mereka. Namun, ia jadi tertarik dengan Clara setelah Clara pintar membuat dongeng. Katanya, konon ada hantu anak kecil yang suka melukai lewat hembusan angin, seperti malam ini. Qiaoqi namanya. Sosok hantu dengan sapi di tangannya yang jarang dipercaya orang dewasa. Dan saat itulah Chen diberitahu kalau bakat mendongeng Clara berasal dari ibunya di desa. Seolah tak ingin cepat berlalu, Chen malah semakin ingin mengenal Clara. Ia pun tidak ingin membuang waktunya dan bertanya, apakah ada tempat spesial yang ingin Clara datangi malam ini? Ia tidak perlu khawatir, karena pernikahan temannya masih sehari lagi. Ada, jawabnya. Dan seperti kebetulan, tempatnya ada di belakang mereka.
没事吧？ Iya, tempat itu adalah SMA Clara. Tempat di mana semua kenangannya perlahan seperti kembali. Dan di sanalah Clara menceritakan semua hal tentang hidupnya. Dari kecil, Clara jarang bermain dan harus bantu orang tuanya bekerja. Hingga akhirnya, di saat ayah Clara tiada, ia terpaksa bekerja sebagai pelayan sejak kelas 2 SMA sampai hari ini. Dan kalau tentang ibunya, sebenarnya Clara tidak ingin bahasnya. Tapi karena Chen terus mendengarkan ceritanya, Clara pun bilang bahwa ia sudah lama tidak menemui sang ibu. Alasannya karena ibunya tidak pernah ada di saat Clara membutuhkannya. Tapi tidak apa, Clara tidak membencinya dan mungkin ia akan menemuinya suatu hari nanti. Lalu bagaimana dengan Chen? Apakah hidupnya benar-benar sempurna? Enggak juga jawabnya. Mungkin benar kalau kedua orang tuanya adalah dokter juga. Dan secara finansial, Chen memang tidak pernah kekurangan. Hanya saja, ia seperti tidak percaya lagi dengan cinta. Sudah 5 kali ia berpacaran. Bahkan, ia hampir menikah dengan mantan terakhirnya. Tapi endingnya, Chen selalu ragu dengan masa depan hubungannya. Dan saat Clara bertanya apa alasannya, Chen berkata bahwa ia belum bisa menceritakannya. Baiklah, daripada obrolan mereka semakin kemana-mana, lebih baik mereka kembali untuk pernikahan temannya besok. Iya, jika ada satu hal yang membuat Chen semakin dilema, itu adalah waktunya bersama Clara yang tersisa 5 hari lagi. Mungkin ia hanya bisa berharap semoga Clara tidak sama seperti semua mantannya. Dan ketika Chen sedang menikmati waktunya yang terbatas, tiba-tiba tanpa mereka duga, pesta pernikahan temannya malah berakhir kacau gara-gara keracunan. Dan sekali lagi, tidak diduga karena masalah itulah Chen dan Clara jadi semakin dekat. Lalu, di saat mereka telah mengantar semua orang, Clara malah berjumpa ibunya di rumah sakit. Dan seperti yang Clara ceritakan, suasana mereka jadi canggung. Sejak Clara dan ibunya sudah lama berpisah. Tapi supaya mereka bisa kembali dekat, Chen tiba-tiba bilang kalau ia mau menonton pentas dongeng yang dikerjakan oleh ibunya. Jika sebelumnya Chen merasa beruntung telah bertemu Clara, kali ini giliran Clara yang merasa bersyukur karena ternyata Chen tidak seangkuh yang ia kira. Walau Chen adalah dokter, tapi ia tidak keberatan sama sekali ketika ia harus ikut berperan bersama anak-anak yang dilatih ibunya. Dan karena bantuannya, Clara jadi bisa sedekat ini dengan sang ibu. Iya, Chen sendiri sebenarnya tidak pernah menduga kalau jalannya mengenal Clara akan semudah ini. Apakah Clara adalah jawaban dari Tuhan yang melengkapi hidupnya? Jadi, meski waktunya kembali berkurang sehari, Chen tidak menyesal sedikit pun. Karena sepertinya, ia telah bersama wanita yang tepat. Tidak terasa, begitu hari semakin malam, Chen dan Clara justru semakin tenggelam dalam bunga-bunga asmara yang tidak bisa mereka sembunyikan. Hingga akhirnya, di bawah cahaya bulan yang memudar, mereka pun terhanyut dalam perasaan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Bagi Chen, tidak ada yang lebih indah selain perasaan diterimanya saat ini. Bahkan ia pun begitu yakin bahwa Clara akan menerima semua kurang dan lebihnya. Akan tetapi, sebuah pertanyaan yang tidak ingin ia dengar justru mengacaukan harapannya. Ya, detik itu, Clara tiba-tiba bertanya, kenapa Chen tidak pernah membahas masa depan mereka? Apakah Chen hanya ingin mempermainkannya? Kenapa? Kenapa kamu hanya diam saja? Apakah kamu tidak mencintaiku? Atau
hanya aku yang jatuh cinta sendirian. Dan di saat Chen terus membisu, Clara bilang bahwa ia sudah tidak ingin melihatnya lagi. Pergilah jika kamu hanya ingin main-main, ucapnya sambil menahan kecewa. Akan tetapi, sebelum Chen pergi, ia akhirnya jujur. Kalau sebenarnya, ia bisa melihat waktu hubungannya dengan Clara sejak mereka pertama bertemu. Chen tahu kedengarannya memang aneh dan tidak masuk akal. Dan inilah alasannya kenapa hubungannya tidak pernah bertahan lama. Sebab setiap kali ia jujur, semua mantannya langsung menganggap Chen tukang bohong. Maaf, karena aku tidak bisa jujur dari awal. Tapi aku melakukannya karena aku mencintaimu. Lalu, ketika Chen sudah tidak berharap dan akan melangkah pergi, tiba-tiba 我头上还有多少时间？ 4 hari, 14 jam, 45 menit. Iya, itulah waktu yang kini tersisa. Dan rasanya baru Clara lah wanita pertama yang percaya dengan kekuatan supernya. Pasti jika mereka bersama, hubungan cinta mereka akan berjalan sangat indah. Jadi, apakah Clara mau menjadi kekasihnya? Namun, Clara tiba-tiba murung dan menyebut kalau Chen sangat egois. Bagaimana mereka bisa bersama jika setelah 4 hari nanti mereka ujung-ujungnya akan tetap berpisah? Sudahlah, mau bagaimanapun ceritanya, mungkin kita tidak layak bersama. Setelah Clara benar-benar kecewa, Chen hanya ingin minta maaf. Karena seharusnya ia tidak membiarkan Clara pergi begitu saja. Dan sekarang, ia akan mengusahakan apapun agar mereka tidak berpisah. Akan tetapi, ketika Chen mengira kalau Clara masih di hotel ini, ia pun diberitahu bahwa Clara sudah pergi dari 2 jam yang lalu. Rasanya begitu aneh, sebab Chen tidak pernah mencintai seseorang sampai sedalam ini. Bahkan baru kali ini, Chen merasa kehilangan sebelum waktunya habis. Lalu, kalau Clara memang bukan untuknya, kenapa Clara mempercayainya? Kenapa di saat ada wanita yang Chen kira adalah belahan hatinya, kenapa wanita itu justru pergi meninggalkannya? Hingga di saat Chen sudah kembali bekerja, ia pun dipanggil oleh rekan dokternya yang ingin menyampaikan sesuatu. Katanya, tumor hati ayah Chen harus segera dioperasi sebelum tumornya bertambah ganas. Maka malam itu, sebelum ayahnya dioperasi, Chen minta maaf kalau ia belum bisa membahagiakan orang tuanya, terlebih untuk sang ayah. Namun, Chen ternyata salah. Karena ayahnya tidak pernah berpikir demikian. Justru ia sangat bangga. Dia bangga memiliki anak sepertinya. Dan jika ayahnya boleh meminta sesuatu, ia hanya berharap semoga Chen tidak sendiri lagi. Walau ayahnya sedang sakit, ia juga ingin Chen bahagia bersama pasangannya. Dan kalau sang ayah tiada, tolong jaga ibu untuk ayah. Dan terakhirnya, jangan pernah ragu-ragu dengan perasaanmu, nak. Ayah percaya kamu pasti bahagia bersama wanita yang tepat. Namun ternyata, sebelum operasinya dimulai, sang ayah harus mengembuskan nafas terakhirnya. Sebagai dokter bedah, ayah Chen dikenal sangat baik kepada semua pasiennya. Hingga tidak aneh ketika banyak orang ikut merasakan kehilangan. Dan di antara semua yang datang, ternyata bersamaan dengan kedatangan Clara, pertanyaan itu kembali menghantui. Kenapa? Kenapa Clara kembali datang di saat Chen hampir putus asa akan hidupnya? Apakah Clara hanya datang untuk menebus rasa bersalahnya?
Tapi setelah Clara bilang kalau ayah Chen sangat baik kepada mendiang ayahnya, di sanalah Chen tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin Clara datang di saat yang tidak tepat. Clara juga tahu kalau Chen masih sakit hati dengannya. Hanya saja Chen perlu tahu kalau dulu sebelum ayahnya tiada, ayah Chen lah yang membantu operasi ayah Clara. Bahkan lebih dari itu, ayah Chen sampai mengikhlaskan biaya operasinya setelah tahu kalau Clara dan ibunya tidak punya uang sama sekali. Jadi, Clara hanya ingin berterima kasih kepada Chen atas semua kebaikan orang tuanya. Terlebih, ia juga ingin minta maaf kalau Clara sempat meninggalkannya malam itu. Chen tidak masalah dengan itu, karena yang terpenting sekarang, ia bisa bersama Clara lagi. Dan jika Chen boleh meminta satu hal, apakah Clara mau menemaninya di sini? Sebab ia tidak ingin kehilangan Clara sekali lagi. Dan tanpa sepatah kata pun, Clara hanya menurutinya. Sebelum tiba-tiba, dikala Chen akan terlelap, Chen pun berkata kalau ia sangat mencintai Clara. Sampai akhirnya ketika Chen terbangun, kenapa hanya ada ibunya? Dan setelah ibunya bilang kalau Clara baru saja pergi, Chen pun segera bergegas mengejarnya. Kini yang Chen pikirkan hanyalah Clara. Ia benar-benar tidak ingin kehilangan seseorang yang sangat berarti untuknya. Tapi setelah Chen berhasil mengejarnya, yang Chen dapatkan hanyalah rasa kecewa. Sebab ketika Chen bertanya kenapa Clara terus pergi darinya, di sanalah Clara baru bilang kalau ia tidak pantas menerima cinta dari Chen. Clara rasa Chen tidak perlu bersamanya lagi. Ia yakin di luar sana pasti masih banyak wanita yang lebih pantas untuk Chen. Lagi pula, bukankah Chen sendiri yang bilang kalau waktu mereka sudah tidak banyak? Dan seharusnya jika Clara jodohnya, tidak mungkin waktu yang Chen lihat hanya 7 hari. Iya kan? Tidak. Chen tetap tidak bisa menerima jawaban Clara. Chen tahu kalau dunia mereka memang berbeda. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa bersama. Bukankah Clara yang bilang kalau ia juga mencintainya? Dan untuk kali ini, Chen mohon Clara tidak usah memikirkan batas waktu yang Chen katakan. Mungkin waktunya memang tinggal 3 hari lagi. Tapi Chen sudah tidak peduli dengan itu. Yang Chen mau hanya Clara. Dan ia percaya mereka akan bahagia jika bersama. Namun, ketika Chen bertanya apakah Clara mau berubah pikiran, jawaban Clara tetap tidak. Baiklah. Setidaknya tolong beri aku kesempatan sampai waktu kita habis. Dan saat Chen telah mengambil topi Clara, di saat itulah Chen tahu kalau 'Chen tidak tahu kenapa perpisahannya kali ini terasa sangat menyakitkan. Walau ia sudah berusaha menutupinya, ternyata ibunya tahu kalau Clara telah meninggalkannya. Dan sebelum Clara pamit, sebenarnya ia telah menitipkan surat yang ternyata isinya adalah permintaan maaf. Karena Clara bukanlah wanita yang pantas untuk dokter sebaik Chen. Namun, di akhir suratnya, Clara bilang, jika Chen bersedia memaafkannya, Clara akan menunggunya di kafe tempatnya bekerja 7 tahun lagi. Tujuh tahun telah berlalu, dan rasanya semua benar-benar berbeda. Hingga hari itu, tepat setelah ia berpisah dari cinta lamanya, Chen ingin tahu apakah Clara masih mengingat janjinya dulu atau tidak. Lalu,
Ketika Chen berpikir kalau tidak ada siapa-siapa di kafe ini, ternyata ternyata Clara tidak berbohong. Dan di hari itu, Chen juga ingin mengenalkan Nicholas padanya. Iya, anak itu adalah anak Chen. Dan kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-6. Lalu Chen pun bertanya, "Bagaimana kabar Ibu Clara?" Kabarnya baik-baik saja. Dan sekarang ibunya pasti sudah sembuh sejak ia pulang ke surga setahun yang lalu. Oh iya, untuk merayakan ulang tahun Nicholas, bagaimana kalau ia mengajak mereka ke pentas dongengnya? Jika ada yang belum berubah, itu adalah kebaikan Clara padanya. Bahkan, Clara pun masih setia dengan pentas dongeng peninggalan ibunya. Dan katanya, ia menulis ceritanya dan melatih anak-anak demi mencukupi semua kebutuhannya seorang diri. Hingga dongeng berakhir pun, perasaan Chen masih sama, yaitu kagum dengan bakat Clara yang luar biasa. Tapi di saat bersamaan, Nicholas tiba-tiba berkata kalau waktunya tinggal sedikit dan ia harus ke belakang panggung sekarang juga. Tak mengerti apa maksudnya, Chen pun hanya bisa menurutinya. Sampai tiba-tiba buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Alias, Nicholas pun punya kekuatan super seperti ayahnya. Namun sayangnya, ini adalah patah hati pertamanya. Setelah cintanya harus pergi setelah 2 menitnya habis. Hingga malam itu, Chen memutuskan untuk kembali menemui Clara. Dan di sanalah ia langsung bertanya, kenapa Clara memberinya waktu 7 tahun? Apakah Clara tidak tahu bahwa 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar? Atau Clara ingin menghukumnya gara-gara waktu yang Chen baca darinya hanya 7 hari? Bukan, jawab Clara. Jika itu hukuman, kenapa Clara harus menghukum dirinya juga? Lalu apa alasannya? Dan perkataan Clara masih sama, bahwa ia takut jika Chen bersamanya, hidup Chen tidak akan sebahagia ini. Apalagi sekarang Chen sudah memiliki anak yang sangat manis. Pasti istri Chen adalah wanita paling beruntung di dunia. Tapi Clara salah. Ya, ternyata Chen belum menikah. Dan Nicholas, dia adalah keponakannya. Dan ia sengaja berbohong supaya ia tahu apakah alasan Clara meninggalkannya masih sama atau tidak. Tapi baiklah, jika Clara benar-benar tidak bisa bersamanya, Chen tidak akan memaksanya lagi. Dan jika Clara ingin mencari pria lain, Chen akan menurutinya. Dan ia berjanji tidak akan mengganggu hidupnya lagi. Sesampainya di rumah, Chen hanya bisa menceritakannya kepada sang ibu. Chen heran, kenapa ia selalu gagal dalam urusan cinta. Dan kenapa di saat Chen benar-benar tidak bisa berpaling dari Clara, cintanya harus bertepuk sebelah tangan. Lalu, jika kekuatan supernya adalah kutukan, kenapa harus ia yang menerimanya? Sudah, Nak, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, ujar sang ibu. Jikalau Clara tidak bisa bersamamu, apakah dia salah? Lagi pula, apakah kamu yakin hanya dialah pasangan yang terbaik untukmu? Ibu tidak bisa memaksa apapun. Namun, ibu hanya ingin bilang bahwa kamu layak dicintai. Dan kejarlah seseorang yang benar-benar kamu cintai. Sekarang, tugasmu hanyalah memperbaiki diri. Dan sisanya, biarkan Tuhan yang bekerja. Bagai 2 musim yang tidak bisa bertemu, begitulah nasib Chen dan Clara. Bahkan, sekalipun dunia berhenti berputar, hanya diri mereka sendiri yang tahu
bagaimana caranya menenangkan hati yang gundah. Dan iya, mereka pun masing-masing akhirnya harus berjuang dengan kesendirian. Mungkin di umur mereka yang semakin tua, hanya pekerjaan mereka lah yang bisa menguatkan hidup. Dan tidak jarang, senyum sahabat dan orang-orang yang mereka tolong adalah obat yang bisa merendahkan galau hatinya masing-masing. Hingga sebaliknya, mau sejauh apapun Chen dan Clara saling melupakan, mereka justru bertemu orang-orang yang mengingatkan mereka dengan cinta yang penuh arti. Seperti hari itu, ketika Clara baru saja terjatuh, ia tidak sengaja bertemu adik kelasnya, yang dulu sempat kagum dengan hubungannya bersama Dr. Chen. Ya, karena melihat hubungan mereka waktu itu, adik kelasnya kini telah menemukan tambatan hatinya, yang ternyata juga seorang dokter. Bahkan ia ingin berterima kasih, karena tanpa bertemu mereka berdua, mungkin ia masih takut dengan perasaannya sendiri. Dan Chen sendiri juga tidak mengerti kenapa ia bertemu perempuan tua yang mengaku sebagai peramal. Dan pertanyaan pertamanya adalah, apakah Chen masih mencintai wanita itu? Jelas Chen kaget dan pura-pura tidak mengerti apa maksudnya. Sampai peramal itu berkata bahwa rasa takutmu adalah racunmu sendiri. Dan jika kamu ingin mati perlahan tanpa cinta, itu pilihanmu. Atau sekarang, kejarlah dia sebelum terlambat. Akhirnya, walau rasanya mungkin terlambat, tapi Chen tak peduli dengan apapun yang akan Clara katakan. Bahkan, sekalipun Clara tetap menolaknya, ia tidak akan kalah oleh rasa takutnya. Karena sekarang, Chen tidak mau kehilangan seseorang yang telah memberinya kesempatan merasakan cinta. Dan di momen itu, yang Chen inginkan hanyalah Clara. Mau sebanyak apa ia mengusir dan menyuruhnya berpaling ke wanita lain, hati Chen telah terkunci untuk Clara. Dan jika Chen boleh bertanya, apakah Clara ingin mencoba bersamanya sekali lagi? Sejenak, Clara masih tak percaya kalau cinta lamanya tidak pernah padam. Dan jawaban Clara hanyalah anggukan manis dan cinta yang hangat. Dan iya, kali ini Chen sudah tidak peduli berapa lama lagi sisa waktunya bersama Clara. Sebab baginya, sudah tidak ada lagi yang ia cari selama ia bisa menikmati hari-harinya bersama Clara. Begitupun Clara, yang terlihat sangat bahagia karena Chen benar-benar membuktikan cintanya, meski selalu ia tolak bertahun-tahun. Jam demi jam, menit demi menit, hingga setiap detiknya, itu semua selalu Chen syukuri. Karena yang harus ia sadari, waktunya dengan Clara hanya tersisa 1,5 hari lagi. Maka apapun yang bisa mengekalkan kenangan mereka, tentu akan Chen lakukan. Bahkan demi Clara yang tengah malam nanti akan bertambah usia, Chen akan menemaninya. Bahkan tak hanya malam ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan bahkan sampai rambut mereka memutih. Chen ingin membawa cintanya bersama Clara sampai maut yang memisahkan. Dan akhirnya, di malam ulang tahun Clara yang ke-40, ia benar-benar bahagia karena semua sahabatnya turut hadir di sana. Terlebih, ada sosok Chen yang tidak pernah gagal untuk membuatnya merasa dicintai. Hingga malam itu, rencananya Clara ingin menghabiskan malamnya berdua saja di rumah. Tapi Clara baru ingat kalau kunci rumahnya tertinggal di atas meja. Jadi, apakah Chen mau menggendongnya lagi sampai ke kafe? Dan seperti pasangan baru, Chen rela menggendongnya agar malam ini
Clara benar-benar merasa bahagia. Meski harus berjalan menggendong Clara, akhirnya kunci rumahnya ketemu juga. Namun, ketika Clara mencari Chen, kenapa ia hanya sendiri? Lalu di saat firasat Clara tidak enak, tiba-tiba ada panggilan masuk dari HP Chen. Tapi sayangnya, bukan Chen yang menelpon, melainkan mendengar kalau terjadi sesuatu dengan Chen. Clara pun segera ingin tahu apa yang sebenarnya menimpa Chen. Apakah jangan-jangan hanya Clara yang kembali ke kafe sendirian? Lalu, kenapa dengan Chen? Dan iya, apa yang Clara takutkan akhirnya terjadi. Meski ia tidak tahu bagaimana pria yang ia cintai terluka, di sana hati Clara benar-benar hancur, sehancur-hancurnya. Jika saja Clara tidak menerima cintanya, mungkin sekarang Chen masih baik-baik saja. Saat Clara menunggu di rumah sakit, akhirnya dokter beritahu bahwa Chen masih bisa selamat. Tapi semuanya tergantung 24 jam ke depan. Jadi sebisa mungkin dokter meminta agar Clara tidak menemuinya dulu. Iya, perkataan dokter benar. Dan seharusnya bukan hanya 24 jam, tapi seterusnya. Seterusnya, Clara tidak perlu menemui Chen lagi. Perlahan, semuanya jadi masuk akal sekarang. Ya, Clara akhirnya mengerti mengapa Chen hanya punya waktu 7 hari bersamanya. Sebab, jika Clara ingat-ingat lagi, semenjak Chen bersamanya, hanya luka demi luka yang Chen dapatkan. Mulai dari kehilangan ayahnya yang tiba-tiba, sampai Chen harus kecelakaan seperti sekarang. Jika suatu saat nanti mereka tidak bertemu lagi, Clara hanya ingin Chen paham bahwasanya Clara tidak akan melupakan setiap momen yang telah mereka lalui. Bahkan, setiap detik yang mengalir dalam darahnya hanyalah nama Chen. Dan terakhir, sebelum aku pergi dari hidupmu, aku hanya ingin kamu mengerti bahwa perpisahan ini bukan karena aku mudah menyerah. Bukan, Chen. Meski berat, aku terpaksa harus merelakan perpisahan ini. Karena memang waktu kita hanya sampai di sini. Sesaat setelah Clara benar-benar pergi, Chen seperti terjebak dalam mimpinya sendiri. Iya, tiba-tiba saja sabit yang pernah Clara ceritakan dalam dongengnya hadir di mimpinya. Di sana, Chen ingin menghancurkan kutukan yang ada di balik kekuatan supernya. Tapi kenapa ini hanya ada di dalam mimpi? Kenapa ia tidak bisa menghapus jarak dan waktu? Hingga esoknya, di saat Chen membuka matanya, ia pun tersadar kalau ia tidak bisa hidup dalam mimpinya. Rasanya mustahil jika ia ingin melawan waktu. Sedangkan sosok wanita yang teramat ia cintai kini sudah pergi entah kemana. Meski Chen sudah mendatangi tempat kerja Clara, tapi tetap saja Clara hilang di telan bumi. Dan belakangan, ketika ia bertanya kemana Clara, semua sahabat dan orang yang ada di kafe itu sama-sama tidak tahu kemana Clara pergi. Hingga akhirnya, perlahan Chen pun mengerti kalau tidak semua hal di dunia ini bisa kita miliki. Bahkan, jika itu cinta yang pernah Chen genggam erat-erat.
Jadi, dimanapun Clara berada sekarang, Chen hanya bisa mengirim doa yang terbaik. Dan ia mohon, semoga Tuhan terus menjaga Clara, seperti ia selalu ingin menjaganya. Sejak setahun lalu, hidup Chen benar-benar sangat kosong. Namun pada akhirnya, Chen hanya ingin menghabiskan sisa usianya di rumah sakit. Persis seperti ayahnya dulu, yang dikenang sebagai dokter yang baik. Dan hari ini rasanya spesial, karena semua pasien giginya adalah anak-anak. Namun dikala ia melihat pasien terakhir, mulut Chen tidak bisa berkata apa-apa. Sebab pasiennya adalah hari itu mungkin adalah hari yang ingin Chen ulang setiap hari. Hari di mana doanya kembali jadi kenyataan. Iya, sejak setahun lalu Clara pergi meninggalkannya, Chen masih sama seperti dulu. Chen masih pria yang menunggu separuh jiwanya untuk kembali ke sisinya. Tapi, kenapa Clara datang ke sini? Lagi pula, Clara harusnya tahu kalau waktu mereka hanya tersisa 24 jam. Atau, Clara sengaja menghabiskan sisa harapannya. Jika iya, kenapa rasanya begitu sakit? Namun, Chen harus tahu kalau ia ingin memberitahu sebuah rahasia yang menjadi alasan Clara kenapa ia selalu pergi dan kembali. Sebenarnya, Chen tidak sendiri. Alias dari awal sekali mereka bertemu, Clara pun memiliki kekuatan super yang sama dengannya. Ya, Clara minta maaf. Ia minta maaf kalau baru sekarang ia bisa menceritakannya. Tapi masalahnya, ia tidak melihat waktu yang sama dengan Chen. Sebab, jika waktu yang Chen lihat dari dirinya hanya 7 hari, Clara justru sebaliknya. Ia melihat cintanya akan seumur hidup dengan Chen. Itulah kenapa di Chen bilang kalau waktu mereka hanya 7 hari, Clara benar-benar marah kepada dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa ya Tuhan? Kenapa di saat waktunya tiba? Kenapa di saat Clara akhirnya menemukan tambatan hatinya? Kenapa di saat yang sama waktu yang mereka lihat berbeda? Hingga Clara pun selalu membayangkan bagaimana rasanya jika tidak ada waktu yang memisahkan mereka berdua. Dan terakhir, setelah Clara berulang kali pergi darinya, Clara pun sampai pada sebuah kesimpulan yang tidak bisa ia sangkal. Chen, aku mengerti kamu mencintaiku. Karena kamu tahu waktumu akan segera habis denganku. Tapi, aku punya waktu seumur hidupku untuk terus mencintaimu. Maka dari itulah, aku tidak ingin waktumu habis denganku. Maafkan aku, karena selalu ingin mengulur waktu di hidupmu. Sebab, jika hari ini adalah waktu terakhirmu mencintaiku, aku rela. Aku rela harus kehilanganmu untuk selamanya. Tapi ingatlah, bahwa aku takkan bisa untuk tidak mencintaimu. Sejenak, mulut Chen benar-benar kaku. Seakan apa yang barusan ia dengar bukanlah kenyataan. Namun karena yang Chen punya hanya hari ini, Chen rasa ia tidak akan mampu mengubah banyak hal demi bersama Clara. Dan ketika Clara pamit untuk terakhir kalinya, di sanalah untuk pertama kalinya Chen tidak takut menghadapi kematian. Atau dengan kata lain, jika memang setelah ini Chen harus pergi selamanya, ia tidak akan menyesal. Karena ia pernah memperjuangkan perasaannya
demi wanita yang sangat ia cintai. Clara. Iya, demi Clara, Chen ingin mempertaruhkan hidupnya. Bahkan untuk pertama kalinya, Chen tidak pernah begitu berani memberikan seluruh hidupnya untuk seseorang yang ia cintai. Tapi semuanya berbeda setelah cinta yang Clara punya adalah seumur hidupnya. Jadi, meskipun setelah ini waktunya telah benar-benar habis bersamanya, Chen tidak apa-apa. Chen lebih memilih menghabiskan sisa harinya bersama orang yang ia cintai daripada ia harus menyesal seumur hidupnya. Dan seandainya ia punya waktu sehari lagi, ia pun ingin bisa mencintai Clara sepanjang umur hidupnya. Dan iya, ternyata harapan Chen kali ini benar-benar jadi kenyataan. Sebab disinilah kutukan kekuatan supernya berakhir. Justru di saat Chen tidak memikirkan ketakutannya lagi, disitulah batas waktu mereka terhapus. Dan setelah ini, akhirnya apa yang selalu menghalangi perasaannya bisa dengan jujur mereka lalui bersama-sama. Belakangan ini ada satu lagu yang terus diputar sama Lek Bagong dimanapun, kapanpun. Dan pas saya cari ternyata itu adalah lagunya Sal Priadi yang judulnya itu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di awal-awal saya ngiranya ya Lek Bagong cuma nyanyiinnya karena lagi viral aja, karena lagi rame. Tapi belakangan waktu saya coba dengerin dan baca liriknya, ternyata liriknya nggak sesederhana yang terlihat. Apalagi setelah saya nggak sengaja nemuin kisah di balik lagu itu yang Sal ceritain di caption IG-nya waktu itu kalau nggak salah. Katanya visual yang muncul di panggungnya pas lagu ini diputar itu adalah wajah almarhum ayahnya Sal. Dan entah kenapa setelah saya dengerin baik-baik liriknya, apalagi pas bagian refnya, saya pun jadi bisa menemukan benang merah dari film hari ini. Mungkin terkesan gak nyambung sih ya, tapi kalau saya boleh menghubungkannya, terkadang cinta yang paling tulus justru lahir dari rasa kehilangan. Iya, kehilangan di sini itu gak melulu tentang pasangannya. Itu bisa tentang ayah, ibu, sahabat, atau siapapun orang spesial yang udah gak ada. Dan dari semua yang pernah saya lalui, gak sedikit saya jadi sadar betapa berharganya sosok yang saya sayang ketika orang itu justru udah gak ada. Apa makanan kesukaannya, apa warna kesukaannya, atau jam berapa dia selalu bangunin saya. Baru saya kangennya setelah orang itu gak ada. Atau lebih tepatnya, saya kangen hal-hal itu terjadi lagi di hidup saya. Dan kalau ditanya apa yang mau saya lakukan seandainya punya kekuatan kayak Dr. Chen, mungkin saya nggak pengen tahu berapa waktu saya ketika orang yang saya sayang masih ada. Mungkin jawabannya yang benar itu, saya justru ingin tahu berapa lama waktu saya bisa berguna untuk orang-orang yang selalu ada buat saya sekarang. Tapi ya, sekarang saya jelas nggak akan nunggu kekuatan super itu, karena ya, kenapa saya nggak jadi orang yang berguna dulu aja? Sampai suatu hari nanti, kalau waktu saya memang udah habis, saya puas. Saya puas waktu saya bisa lihat senyum orang-orang yang saya sayangi. Yang saya harapkan, mereka juga bisa menjadi berkat untuk orang lain lagi. Kita memang tidak bisa mengatur waktu, tapi setidaknya kita bisa memilih untuk berguna bagi orang yang kita sayang. Dan seringkali disitulah rasa bahagia itu tinggal. Saya Gogon dan segenap tim Pusara Megori mengucapkan terima kasih
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Kalian gak perlu buru-buru. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas kalian, buang, tangga kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.